Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi rahima man fil kubur bidu'ai man fil ard wa rahima man fil ardi bisyafaati man fil kubur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Ar-Ra'ub As-Sabur wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Ya kayaknya udah malam ini. Bilang Allah udah berat bener. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna salah aja ya. Emang kalau orang bawahan gampang salah. Habib Rizik itu masalahnya cuma prokes. Kata Presiden Jokowi cukup minta maaf dan bayar denda. Dia udah bayar denda, udah minta maaf. Yang kedua dibilang menciptakan kebohongan. Karena mau disuweb dia bilang sehat. Dibilang itu sebuah kebohongan, melanggar pasal yang menyidik Kapolresta Bogor yang menyebabkan Habib Rizik masuk penjara 4 tahun. Itu Kapolresta Bogor dapat hadiah dari pimpinannya jadi Wakapolda di Bali. Baru 3 bulan mati, mampus loh. Jangan macam-macam sama Habib. Cucunya Rasulullah. Rasulullah waktu gendong Sayyidina Hasan dan Husain dia ngomong, jika nanti orang mencintaimu sama dengan mencintai aku. Jika nanti ada orang membencimu sama dengan membenci aku. Jangan mengharap dapat syafaat karena benci dengan keturunannya Rasulullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Wa qala al ulama mad dunya bi baqiyatin walakin nufarikuha bimautin wantiqali. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para kiai, para guru, tokoh masyarakat cukup banyak hadir malam ini dalam rangka mendoakan Al-Maghfurlah Haji Husin, Haji Marzuki bin Haji Husin. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji Marzuki bin Haji Husin Allah taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Manahijul Imdad ala syarhi irsyadil ibad ila sabilir rasyad, jilid yang kedua, halaman 172, baris yang ke-8 dari bawah. Ada bacaan waqala Ibnu Abbas salasu ayatin nuzilat makrunatan bitalatin la yaqbalullahu ta'ala wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Ada 3 ayat perintah yang Allah Ta'ala turunkan,
3 ayat perintah itu diturunkan masing-masing ada pasangannya. La yaqbalullahu ta'ala wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Allah kagak terima jika ada hamba, jika ada manusia mengamalkan 3 ayat perintah itu tanpa pasangannya. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Yang ketiga, anishkurli wali walidaika. Di tengah-tengah jika kita cermati ada huruf waw. Aqimus shalah wa atuz zakah. Atiullah wa atiur rasul. Anishkurli wali walidaika. Jika belajar sorok, belajar nahu, itu wawunya wawu atop lil mutlaqil jam'i. Satu paket. Jika kita amalkan tanpa diikut sertakan dengan pasangannya dan diterima. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Haul ini dalam rangka kita atiullah wa atiur rasul. Substansi haul ada istighfar, ada tahlil, ada baca Al-Quran. Semuanya itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Aqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Disuruh oleh Allah kita istighfar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dosa kecil selesai dengan banyak istighfar. Dosa besar melalui proses bertaubat. Maka tadi diawali oleh guru kita sebelum baca Yasin, sebelum tahlil, astaghfirullahalazim li wali walidayya walahu walaha walahum wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Ya Allah, enggak hanya Haji Berzuki yang dapat, tidak hanya Haji Husin yang dapat, tapi wali jami'il muslimina wal muslimah yang hadir, bapaknya yang masih hidup dan yang sudah tiada, dapat pahala istighfar yang dipimpin guru kita tadi. Udah dapat pahala, udah dapat snack, buahan, ntar habis doa nasi kembuli. Maka jika ada warga diundang haul kagak datang, itu warga goblok sampai ke tai-tainya. Enak banget, pahala dapat, snack dapat, nasi kembuli juga dah. Alhamdulillah. Ini haul perintah Allah dan perintah Rasulullah. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, Allah Ta'ala balas satu hasanah. Berapa satu hasanah? Allah yang bilang man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu hasanah itu sama dengan 10 Yasin sampai wa ilaihi turja'un. Imam Nawawi dalam tafsir Marah Labid menjelaskan huruf yang terdapat dalam surat Yasin sampai wa ilaihi turja'un jumlahnya 3000 kali 10 kali berapa orang yang baca, sebanyak itu almarhum Haji Marzuki mendapatkan pahala. Bagi yang masih ragu dengan penjelasan ini, nanti pulang jangan dulu makan nasi kembuli. Ambil Quran, buka surat Yasin, hitung hurufnya satu-satu. Saya mah daripada ngitung mendingan saya percaya.
Sebab ngitung duit beda menghitung Quran. Kalau ngitung duit biar ngantuk jadi seger. Kalau ngitung Quran biar seger jadi. Udah percaya aja dengan hasil ijtihad ulama. Maka malam ini yang senang telah pulang almarhum Marzuki bin Haji Husin. Kenapa orang mati disebut pulang? Jika ada kabar duka baru saja kita dengar dari masjid, dari musola, telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Siapa yang menamakan pulang? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah tuh yang mengistilahkan mati itu pulang. Kenapa pulang? Karena pulang identik dengan kesenangan. Baru lebaran kemarin Jokowi mengizinkan warga yang nyari usaha di Jakarta boleh pulang kampung. Ada yang ngontrak tuh di rumah saya, izin Pak Kiai doain mau pulang besok habis subuh. Bawa apa mobil? Enggak, yang saya punya aja motor. Lah kan bini lu gemuk. Emang muat pulang pakai motor? Ya orang Jawa pinter. Itu anaknya 2, bininya gemuk, ke bawah pulang pakai motor yang sadelnya gede tuh. Motor apa namanya? Iya. Yang ada Mac-nya. Itu sadarnya disambung sama papan. Bini ke bawah, tas yang gede juga ke bawah juga. Orang Jawa pinter. Orang Jawa pinter. Orang Jawa pinter. Tadinya ngontrak, kontrakan saya dia mau bayarin. Ini lanjut, ini saya ngomong. Saya pengen ngomong ceramah haul aja ya. Nggak usah ngomongin polisi ditembak polisi, di rumah polisi, yang laporin polisi, yang periksa polisi, tim forensik dari polisi. Saya nggak mau ngomongin itu, enggak. Saya pengen ceramah haul aja. Saya pengen ceramah haul aja. Nggak usah ngomongin 2024 masih lama. Ini kadang-kadang saya ceramah ada yang masih surat Kiai pantun. Disuruh pantun. Di kue brownies di Cikarang, pakai sepeda taruh di Setang. Anies gubernur sekarang, presiden di masa yang akan datang. Takbir. Sallu ala Nabi. Ini jamaah pada tawa, ada yang merengut aja kayaknya milih Ganjar nih yang merengut aja. Kenapa Allah namakan mati itu pulang? Karena pulang identik dengan kegembiraan. Anak SD sebelum Covid pulangnya jam 12. Karena mendadak ada rapat seluruh dewan guru dan kepala sekolah, itu anak disuruh pulang duluan 8:30. Pintu kelas belum dibuka, dia udah dobrak. Saking girangnya pulang duluan. Itu tas yang penuh buku pelajaran datang diantar karena berat. Karena pulang duluan kagak berasa berat tuh tas. Pulangnya kagak jalan sambil lari. Itu tas yang berat terasa enteng sambil dia puter-puter tuh kegirang. Orang pulang itu girang. Orang pulang umroh girang. Orang pulang haji girang. Kenapa ada kerinduan dengan keluarga yang ditinggal? Jika hajinya reguler 42 hari. Jika puroda 29 hari. Jika plus ada yang 22 hari, ada yang 31 hari. Kalau puroda bervariasi.
Ada juga pulang kagak seneng. Orang pulang haji seneng karena ada kerinduan. Keluarga yang dicintai ditinggal selama 40 hari. Kalau Haji Marzuki bin Haji Husin pulang seneng karena dia ada kerinduan yang setiap hari 5 kali dia sebut namanya Allahu Akbar. Melihat jauh lebih nikmat dibanding menyebut. Jika kita punya anak studi di luar negeri, ada kebutuhan, dia minta sama orang tua, dia pakai WA. Kemudian lambat kita mengirim, mentransfer, dia video call. Lebih enak video call, bisa lihat langsung wajahnya tuh anak kita, daripada cuman WA doang, cuman baca doang. Maka Haji Marzuki bin Haji Husin yang setiap hari dia sebut namanya Allahu Akbar, sekarang dia sudah berjumpa, sudah melihat dengan Sang Pencipta. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawnal qamar lailatal badri. Sesungguhnya kamu bakal melihat Allah sebagaimana kamu waktu hidup di dunia bisa melihat terangnya bulan purnama. Almarhum Marzuki bin Haji Husin sudah berada di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang girang karena ada yang dia bawa, amal soleh. Aman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah maka dia harus bawa bekal. Orang pulang kerja di Jakarta, begitu pulang ke kampungnya, ke Jawa, keluarganya pada girang. Nyambut tuh yang pulang dari Jakarta banyak oleh-oleh. Maka yang pada ngontrak kemarin bolehannya dia bawa pulang tuh, mesin cuci dia bawa, kulkas dia bawa, jemuran dia bawa. Sampai di kampung pakai truk itu keluarganya girang. Begitu udah lebaran hari ke-7 nanya, "Mas, aku melu mas ke Jakarta mas." Dia mau ikut ke Jakarta karena sudah melihat keberhasilan saudaranya. Begitu pulang banyak bolehan disambut keluarga. Manusia hamba Allah pulang bawa amal soleh yang banyak, disambut malaikat, "Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Salam sejahtera, selamat datang, silahkan masuk surga dengan amal solehmu. Maka almarhum Haji Marzuki bin Haji Husin sudah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kalau kita hari ini menghadiri haul beliau, nanti juga di rumah kita orang bakal datang. Kama tasna tusna. Begitu di dalam kitab Majalisus Saniyah. Apa yang kita lakukan semasa hidup dalam kebaikan, dengan mudah kaki melangkah, nanti orang akan datang ke rumah kita dengan ringan ia melangkah. Karena dulu kita ringan melangkah ke tempat-tempat zikir. Jangan kaget kalau ada orang mati yang tahlil dikit, karena dulu dia nggak suka tahlil. Jangan kaget kalau ada orang mati yang nyolatin dikit, karena setahun sekali dia sholatnya 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Lanjut, nggak kelamaan ini. Gak ada yang kekal di dunia. Mad dunya bibaqiyatin walakin nufariquha bimautin wantiqali. Di dunia tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi.
Nufariquha bimautin, semua bakal dipisah dengan kematian. Kalau udah datang gak bisa ditunda. Fa'idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau udah tiba gak bisa ditolak. Makanya dulu di Lebak Bulus kan ada sawah tuh. Ada orang dulu mati lagi berak di galengan. Kalau mati bisa ditolak, dia ngomong sama Israel, gue cebok dulu, Kata Israel, gak bisa, gue emang udah ditakdirin mati lo kepet. Kalau bisa ditolak, gak bisa ditolak. Kalau kematian masih bisa ditolak, Cahyo Kumolo menteri belum mati. Karena gak bisa ditolak, dia udah di Taman Pahlawan Kalibata. Padahal dia masih pengen melihat situasi 2024. Dia pengen melihat Anies dilantik jadi presiden. Tadi saya lewat ada yang nanya, Kiai wakilnya siapa kira-kira? Insya Allah, nih saya kasih tahu ya. Tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Nih saya kasih tahu nih. Untuk mencairkan suasana hidup bernegara, maka nanti calonnya saya kasih tahu nih ya. Tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Untuk mencairkan suasana kehidupan bernegara supaya ke depan jangan ada lagi masalah-masalah. Ini nanti wakilnya dipilih yang bisa mencairkan suasana. Nih saya sebut ya. Tapi jangan dikasih tahu siapa-siapa ya. Ya Allah, saya habis ngobrol-ngobrol dengan orang-orang BIN tentang politik menjelang 2024. Saya kan udah di kantong saya nama-nama calon wakil presiden. Mau saya kasih tahu enggak? Tapi saya nggak diizinin untuk ngasih tahu. Biar pakai aja yang tahu. Insya Allah negara kita dalam suasana yang kondusif nanti. Kembali kita dapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah yang mulia, yang kedua aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat satu paket. Jika ada orang rajin sholat jidatnya sampai biru, ada nggak? Ada nggak orang jidatnya hitam? Tapi orang ini rajin sholat, rajin berjamaah, jidat sampai hitam, tapi pelit, medit, koret, buntut, gasiran, merede, hese, bol kuning. Nggak diterima tuh oleh Allah karena ayatnya satu paket. Apalagi sebentar lagi ada momentum lebaran anak yatim, kesempatan. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah ada bacaan wa alaika bitafrijil makrubin. Tapriji asal kata tafarroja ya tafarroju, ala wazni tafa'ala ya tafa'al. Wa alaika bitafrijil makrubin, hendaklah engkau membuka hati orang yang dalam keadaan kesulitan. Besok lebaran anak yatim. Anak yatim yang Rasul paling suka.
Maka jika dia datang, wa ammasaila fala tanhar, fa ammal yatima fala takhar, wa ammasaila fala tanhar. Rasulullah lagi mau buka puasa, korma, roti, susu. Ini ada susu apa kagak? Nih panitia nggak tahu nih kalau saya nyusunya jam segini emang. Begitu masuk waktu maghrib, itu ada suara di balik pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam man fil bab, yatimun fil bab, anak yatim ya Rasul. Masuk. Ayo semuanya dimakan. Itu anak yatim 3 hari belum makan. Lihat korma, lihat roti, lihat susu, dihabisin semua. Nggak ada lagi yang tersimpan tuh makanan. Rasulullah cuma pura-pura untuk memberi kebahagiaan anak yatim. Rasulullah pukul-pukul piring dengan sendok, pakai pura-pura kesilitan. Ya Allah, kata anak yatim, alhamdulillah, aku sering merasakan bahagia dalam hidup walau aku seorang anak yatim yang miskin. Tapi hari ini kebahagiaanku yang paling aku rasakan saat makan bersama engkau ya Rasulullah. Padahal Rasulullah cuma ngetok-ngetok piring doang. Makanya ntar kalau ada yang gak kebagian, ketok-ketok aja tanpa. Pura-pura asik gitu maka. Susu, korma, roti yang Rasul berikan kepada anak yatim dipuji Allah. Turun Jibril bawa wahyu, wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nutimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Wa waqahumullahu syarra dzalikal yawmi wa laqahum nadrata wa surura. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Kayaknya jamaah sini udah pada paham ayat yang saya baca. Itu saya baca pada manggut aja. Ini manggut paham apa manggut kelamaan? Makanan minuman yang Rasul berikan kepada anak yatim liwajhillah, semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a. Rasul tak ada keinginan untuk mendapatkan balasan dari si yatim. Wala syukura, juga tidak ingin ada ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina, semata-mata pemberiannya dilandasi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anakmu itu titipan. Jika kita manage, jika kita atur, Allah akan beri balasan pahala yang besar. Jika kita tidak membelanjakan, tidak menginfakkan harta titipan dari Allah, nanti yang nitipin marah. Kalau Allah marah, Allah akan perintahkan makhluknya untuk memberi peringatan kepada kita. Banjir bandang, seluruh rumah warga tersapu dengan dahsyatnya gelombang tinggi. Tapi ada satu rumah yang tidak tersentuh air. Ternyata orang itu dermawan, peduli kepada sesama, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, itu nanti harta kita Allah buatkan rantai dari bara api neraka. Walladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang-orang yang bakhil terhadap harta yang Allah berikan, dia tidak mau infakkan, dia tidak mau berikan kepada anak yatim, nanti itu hartanya Allah Ta'ala bikinin rantai bara api neraka, dikalungin di lehernya. Masya Allah. Maka besok lebaran anak yatim, man masaha ala ra'si yatimin fa bi kulli sya'ratin hasanat. Siapa yang mengusap kepala anak yatim sambil memberi hadiah, maka satu helai rambut anak yatim itu Allah akan balas dengan 10 kebaikan.
maka besok cari anak yatim yang rambutnya rada gondrong, biar pahalanya banyak kan. Kalau yatim tak ada ayah, musabnya dari kening ke belakang. Kalau yatim piatu tak ada ibu, tak ada ayah, musabnya dari bawah sampai kening. Kalau kita ngaji jadi ada ilmu, jangan seusak-usaknya. Lu anak yatim ya, sini gue usap doang kalau bagi duit. Maka jika itu terjadi, tidak tersapa, tidak tersentuh, tidak terkata orang miskin, jangan menyesali. Itu memang sudah kehendak yang maha kuasa. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya karena takwanya. Kalau udah takwa, buah takwa, sedekah itu bagian daripada keimanan seseorang. As-shadaqatu burhanun. Sedekah itu bagian daripada buah keimanan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, anishkurli waliwalidaika. Subhan, Menteri Perhubungan, keluarga dari almarhum datang ke rumah saya mengundang. Dia Menteri Perhubungan. Saya jadi bisa malam ini silaturahmi, minta hadir haul almarhum Marzuki bin Haji Husin. Alhamdulillah. Ini subhan, kakaknya, adiknya, cucu, menantu berterima kasih kepada almarhum, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua. Tanpa ada orang tua gak mungkin ada kita. Orang tua dulu girang, anaknya banyak, 12. Saya ini anak yang ke-9 dari 11 bersaudara. Itu kalau lebaran nyak saya, baba saya girang. Setiap anak tuh ngasih THR 1 juta. Kalau 11 jadi berapa? Itu 11 juta dikasih emak tuh. Mak dipegang THR dari anak. Nangis tuh saking girangnya sampai seg-segan. Ditanya gak bisa nyaut. Orang seg-segan. Seg-segan hilang baru bisa jawab. Kenapa lu tadi nangis pegang duit 11 juta? Nyesel gue beranak cuma 11. Kalau gue tahu anak kita jadi begini semua 25 gue beranak. Kata lakinya somplak bisa lu. Ini anak-anak almarhum Marzuki bin Haji Husin bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua. Bakti itu anak sama orang tua bukan hanya ketika ia masih hidup, fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Ketika orang tua masih ada dan ketika orang tua sudah tiada, itu kewajiban bakti tidak terputus. Ketika orang tua sudah tidak ada, terus malah guru-guru Betawi zaman dulu, Kiai Haji Abdul Razak Makmun ngajarin kalau bikin haul, cari makanan baba yang dulu waktu masih hidup dia doyan. Kalau baba waktu hidup doyannya pucung gabus, haul adain. Ini ada nggak nih? Kalau gabus itu gede, yang lebih kecil dari gabus namanya ganjilan. Lebih kecil dari ganjilan namanya kocolan. Lebih kecil dari kocolan namanya boncelan. Lebih kecil dari boncelan namanya buncirit. Itu 4 jenis, semuanya satu keturunan, turunan gabus. Paling bungsu buncirit.
Ada lagi sih setelah buncirit, cuma dia tidak bisa menjadi buncirit, dia hanya bisa berpeluang menjadi kodok. Namanya kecebong. Maka kecebong temannya kodok. Dulu Betawi yang punya empang saat akad panen angkat ikan pakai serogan, pakai tanggo. Jika yang kena kecebong, kesel tuh yang punya empang. Kecebong langsung diinjak-injak. Maka wajar kalau demo kemarin ada kecebong diinjak-injak. Gak usah disebut namanya Ade Armando yang selalu melecehkan Islam. Padahal dia dari sebuah perguruan tinggi ternama, seorang dosen. Tapi memang dia masuk di dalam kelompok, saya nggak sebut lah. Saya pengen ceramah lurus-lurus saja. Biar kelompok buzzer dia. Saya pengen ceramah aja. Maka anak yang terus berbakti sama orang tua, walau orang tua sudah tiada, bikin hal seperti ini anak hartanya bukan semakin berkurang, justru semakin bertambah. Mana kosong malun min sodakotin bal yazdad. Tak bakal berkurang harta yang dibelanjain di jalan Allah, justru Allah bakal tambah. Nggak ada cerita anak bikin haul orang tuanya terus ke depan hidupnya tambah miskin, nggak ada. Yang ada itu anak tambah berkah, tambah kaya. Mudah-mudahan keluarga besar almarhum Marzuki bin Haji Husin, anak-anaknya Allah Ta'ala berikan keleluasan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah satu kali, mudah-mudahan Habib Rizik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau bebas bersyarat. Bersyaratnya itu selama 2 tahun gak boleh keluar negeri, gak boleh keluar kota, gak boleh ceramah di depan umum. Ngajar boleh, silaturahmi boleh. Kalau diundang maulid boleh datang, cuman duduk manis doang, kagak boleh ceramah. Sampai sedemikian tuh persyaratan untuk mendapatkan bebas bersyarat. Dia harus taati. Sampai kayak gitu, padahal bukan koruptor. Sementara yang bawa duit negara ke Singapura 54 triliun, namanya si Apeng, lari ke Singapura, nggak ada yang komentar. Giliran Kiai Haji Abdul Somad ceramah di sono ditolak, dibilang ustadz radikal, dibilang kiai teroris. Ya Allah, giliran yang begitu dimusuhin. Giliran Cina bawa duit negara kita diantepin. Adil apa enggak? Jawab yang keras, adil apa enggak? Jawab yang keras, adil apa enggak? Mudah-mudahan 2024 menemukan pemimpin yang akan membawa keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.